Roh berbicara. Orang mungkin menyebutnya Tuhan, roh, kekasih, malaikat, pembimbing, atau kekuatan yang lebih tinggi. Tidak masalah Anda menyebutnya apa. Anda akan mengetahuinya dari perasaan hangat dan penuh kasih yang Anda rasakan di hati Anda. Momen wahyu ibarat matahari yang menembus awan. Diri Anda yang lebih tinggi memiliki suara. Ia ingin didengar. Biarkan ia berbicara. Apa yang dikatakannya akan mengubah dunia Anda. Adalah baik untuk melanjutkan percakapan dengan kekasih surgawi. Beberapa orang mungkin menganggap ini gila, tetapi Anda akan mengetahui sebaliknya dari perasaan cinta yang Anda rasakan di hati Anda. Hubungi Bapa Surgawi kapanpun Anda merasa perlu. Tuhan punya jawaban atas semua permasalahan kita. Kita hanya perlu bertanya lalu mendengarkan. Di bawah ini adalah beberapa hal yang roh surgawi saya katakan kepada saya. Apa yang roh Anda katakan kepada Anda? Inspirasi untuk mengangkat Anda, roh surgawi, apakah mungkin untuk bercakap-cakap dengan Anda? Jika ya, bagaimana saya tahu bahwa memang Anda yang berbicara kepada saya? Sekarang dengarkan aku sayangku, tarik napas dalam-dalam, buka hatimu dan dengarkan aku. Terkadang aku akan datang kepadamu sebagai sebuah perasaan. Di lain waktu saya akan datang kepada Anda sebagai pemikiran. Saya akan selalu penuh kasih dan tidak menghakimi. Kalau suara itu selain ini, maka itu bukan berasal dariku. Tapi bagaimana aku tahu kalau kamu bukanlah khayalanku? Apakah keraguanmu mengangkatmu dan memberimu kegembiraan dan kepuasan? Jika iya, ikutilah keraguan Anda. Jika tidak, kembalilah kepadaku. Aku terus mencari tetapi tidak dapat menemukanmu. Di mana saya dapat menemukan Anda? Mengapa harus melakukan pencarian sebanyak ini? Aku ada di sini, di hatimu yang penuh kasih dan selalu hadir. Pulanglah dan tinggallah bersamaku sekarang. Tarik napas saja ke dalam pusat hatimu dan rasakan kasihku. Bagaimana aku bisa menghubungimu saat aku benar-benar membutuhkanmu? Panggil namaku dan aku akan berada di sana. Hiruplah aku dan teruslah kembali ke pusat hatimu, agar aku bisa menginspirasimu dan mengangkatmu. Ini adalah tempat berlindungmu yang aman. Apakah ada surga dan neraka? Manusia tahu di dalam hatinya apa yang benar dan apa yang salah. Saya memberinya keinginan bebas. Jika dia memilih untuk hidup dalam terang, dia tinggal di surga di bumi. Jika dia menyimpang dari cahaya, dia menciptakan nerakanya sendiri. Ada alasan mengapa Anda tidak dapat melihat melampaui tabir hal-hal besar di luar sana. Anda di sini untuk hidup dalam cinta dan kegembiraan setiap momen berharga. Ini adalah surga. Anda tidak perlu menunggu sampai mati untuk masuk surga. Di manakah surga? Kamu sudah berada di tanah perjanjian. Dengan segala ketidaksempurnaan Anda yang mulia, Anda sudah berada di sana. Bukalah matamu dan sadari semua kebaikan yang ada pada dirimu dan sekelilingmu. Bagaimana saya bisa menemukan kebahagiaan? Sayangku, kenapa kamu masih mencari kebahagiaan? Aku memberi manusia dua mata tetapi dia tetap tidak dapat melihat. Surga ada di sekitar Anda. Itu ada dalam setiap langkah yang Anda ambil dan setiap napas yang Anda ambil. Oh, Bapa Surgawi, semoga aku selalu menjadi satu bersamamu. Kamu sudah menjadi satu dengan saya. Tidak mungkin sebaliknya, hanya saja terkadang Anda tidak menyadarinya. Bagaimana saya bisa mewujudkan keesaan Anda? Teruslah kembali ke kehadiran yang hangat dan penuh kasih di hatimu. Ini adalah pintu masuk menuju surga di bumi. Sekarang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Segera kembali ke rumah, ke hatimu yang hangat dan penuh kasih. Jangan terlalu teralihkan dengan hal-hal di dunia ini. Sebaliknya, beristirahatlah dalam kasihku dan bersamaku. Mengapa saya mendengar suara Anda lebih lemah dibandingkan waktu lainnya? Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia sayangku. Semakin kuat kamu merindukanku, semakin keras kamu mendengar suaraku dan semakin kuat kamu merasakan kehadiranku. Oh, Bapak Surgawi, tolong beritahu saya cara bermeditasi. Ada banyak cara untuk bermeditasi seperti halnya sungai yang mengalir ke lautan. Inilah meditasi yang dijamin bisa mengangkat Anda. Tarik napas ke pusat jantung Anda dan rasakan cahaya mulai tumbuh. Tarik napas lagi dan perhatikan bagaimana kedipan itu berubah menjadi nyala api. Bernapaslah lebih banyak lagi, rasakan nyalanya menjadi api. Rasakan api memancar ke lengan dan tangan Anda. Rasakan api memancar ke tungkai dan kaki Anda. Rasakan api memancar hingga ke kepala Anda. Anda sekarang menyala dengan api. Nikmati kemuliaannya, nikmati kegembiraannya. Sekarang pancarkan terangnya ke dunia. Dan berbagilah terang itu dengan orang lain sehingga mereka dapat mengobarkan kembali apinya. Beginilah cara seseorang menciptakan surga di bumi. Roh Surgawi, jika ada satu pesan yang ingin Anda sampaikan kepada saya, pesan apakah itu? Ya ampun, umur manusia sangat singkat. Jangan buang waktu untuk penderitaan yang tidak perlu. Habiskan setiap momen berharga dalam cinta dan kegembiraan. Pegang erat cinta di hatimu. Bapak Surgawi, apa artinya menjadi pria atau wanita Allah? Artinya kamu tidak harus selalu datang kepadaku dengan berlutut. Datanglah kepadaku secara setara jika kamu mau.
Jangan khawatir, saya tidak boleh tersinggung. Lagi pula aku adalah segalanya. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kami tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin sebaliknya. Satu-satunya perbedaan antara abdi Allah dan orang lain adalah bahwa ia menyadari hal ini. Ingat, Anda diberdayakan. Jika kamu mencintai dirimu sendiri, kamu mencintai aku. Karena kita adalah satu dan sama. Demikian pula, jika kamu mempunyai kebutuhan, beritahukan kepadaku dirimu yang lebih tinggi apa yang kamu butuhkan. Bersama-sama, kita akan menemukan solusi yang bermanfaat bagi semua orang. Akankah saya mempertahankan identitas saya setelah kematian? Saat Anda semakin dekat dengan saya, Anda akan menjadi lebih sadar akan kesadaran kolektif Anda. Identitas Anda yang terpisah secara alami akan mulai hilang dengan sendirinya. Jangan khawatir, Anda bahkan tidak akan melewatkannya. Rasa keterpisahan inilah yang menyebabkan semua penderitaan Anda. Puaslah dengan mengetahui bahwa kamu akan selalu menjadi satu dengan Tuhan. Bapa Surgawi yang terkasih, semoga aku tidak pernah meninggalkanmu. Jangan takut anakku, aku akan mencintaimu sampai akhir zaman. Cintaku tidak bisa ditinggalkan. Bapa Surgawi, bagaimana saya bisa lebih dekat denganmu? Anda hanya berjarak satu tarikan napas dari kebebasan total. Tarik napas dalam-dalam ke pusat hatimu dan rasakan kasihku di setiap tarikan napas. Dari cinta inilah mengalir semua kebaikan yang datang ke dalam hidupmu. Ada baiknya untuk mengulangi mantra surga di setiap tarikan napas. Inspirasi untuk mengubah penderitaan. Mengapa saya merasa sedih? Mengapa kamu merasa sedih, anakku? Tak ada yang berubah, api cinta masih menyala terang di dalam. Bangun, bangun, sadarlah akan kebaikan yang ada di dalam diri Anda dan di sekitar Anda, dan masuk kembali ke kerajaan kebahagiaan. Oh, Bapa Surgawi, betapa aku merindukan hari-hari ketika segalanya baik-baik saja. Sayangku, di masa lalu yang indah kamu masih hidup di masa lalu. Tidak ada waktu yang merupakan waktu yang baik sampai Anda kembali ke momen saat ini dan beristirahat dalam kehadiranku yang hangat dan penuh kasih. Mengapa saya merasa takut? Jangan takut, Anda adalah manusia Tuhan. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda, kecuali pikiran Anda sendiri yang tidak penuh kasih. Anda berhak untuk merasakan seluruh emosi Anda setiap saat. Pada saat yang sama, rasakan kehadiranku yang hangat dan penuh kasih, dan aku dapat mengangkatmu. Mengapa dunia ini terasa begitu tidak penuh kasih? Ya ampun, aku tahu terkadang cinta terasa tak mungkin tercapai. Tapi percayalah, cinta adalah satu-satunya yang ada. Jangan pernah lupa siapa dirimu sebenarnya. Anda adalah inti dari cinta, dan tidak kurang dari itu. Bersamaku saja, dan aku akan memberimu semua cinta yang kamu perlukan. Mengapa terkadang saya merasa tidak bisa melakukan apapun dengan benar? Pertahankan kesalahan langkahmu dengan ringan, sayangku. Tidak ada yang sempurna. Yang paling penting adalah kamu terus mengembalikan perhatianmu pada hadirat ilahiku sehingga aku dapat mengangkatmu. Mengapa saya terus melakukan kesalahan yang sama dalam hidup berulang kali? Sayangku, kenapa harus menyalahkan dirimu sendiri? Bersikaplah baik dan lembut pada diri sendiri. Seseorang tidak akan memarahi seorang anak karena terjatuh saat pertama kali belajar berjalan. Aku juga tidak akan memarahimu saat kamu belajar menapaki jalan cinta. Kamu selalu bisa kembali ke hadiratku yang hangat dan penuh kasih. Suara apapun yang memberitahu Anda sebaliknya adalah sebuah kebohongan. Mengapa pikiran saya terkadang penuh dengan pikiran-pikiran gelap? Jangan takut, anakku, bayangan gelap hanyalah ilusi. Fokuslah pada kasihku, yang merupakan satu-satunya hal yang nyata. Fokuslah padaku dan aku akan mengangkatmu. Semua kerugian ini, semua perubahan ini, apa yang harus kita lakukan? Tenanglah sayangku, tidak ada yang berubah. Kamu masih utuh seperti biasanya. Tetaplah tenang jiwaku yang lembut. Dunia hanyalah mimpi, hanya cinta yang nyata. Sadarilah hal ini dan bebaskan diri Anda. Bapa Surgawi, apakah aku akan dihukum karena dosa-dosaku? Saya bukan Tuhan yang pendendam. Manusia cukup menghukum dirinya sendiri. Aku adalah Tuhan yang pengasih. Akulah Tuhan yang maha pengampun. Cintaku yang tanpa syarat tidak bisa melakukan sebaliknya selain memelukmu apa adanya. Aku di sini untuk mencintaimu kembali ke dalam keutuhan. Satu-satunya harapanku adalah agar kamu kembali ke hadiratku yang penuh kasih sesegera mungkin. Bapa Surgawi yang terkasih, bagaimana saya dapat menjadi orang yang lebih baik? Sayangku, mengapa kamu ingin mengubah dirimu sendiri? Anda sempurna apa adanya, dalam semua ketidaksempurnaan Anda. Anda tidak perlu mengubah apapun tentang diri Anda. Inilah penyakit umat manusia, selalu berusaha menjadi sesuatu yang berbeda dan tidak pernah sampai. Anda akan berubah ketika Anda siap untuk perubahan. Sementara itu, bersantai dan nikmatilah. Rayakan siapa Anda, lebih cintai dirimu sendiri.